Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Gimana? Semuanya sudah melakukan praktek untuk uji normalitas. Jadi udah tahu ya variabel-variabel mana aja yang terdistribusi normal dan variabel mana aja yang tidak terdistribusi normal. Ya, ketika kita telah menentukan atau telah mengetahui variabel mana saja yang terdistribusi normal dan yang mana yang tidak terdistribusi normal, maka kita akan dapat menentukan uji apa yang akan kita lakukan. Apakah itu parametrik atau non parametrik. Oke, karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menguji data pengetahuan manajemen laktasi, pretest dan posttestnya. Hasilnya keduanya terdistribusi tidak normal. Nah, yang belum melihat videonya wajib banget untuk lihat video sebelumnya terkait uji normalitas pada variabel tersebut ya. Jadi setelah kita mengetahui datanya terdistribusi tidak normal, maka kita akan menggunakan uji non parametrik. Nah, dalam hal kali ini kita akan melakukan uji Wilcoxon, di mana kita hanya ingin melihat bagaimana keadaan antara sebelum dan sesudah atau pretest dan posttestnya dari suatu intervensi. Oke, langsung aja kita klik analyze, kemudian kita turun ke bawah ke non parametric test, kita geser turun lagi ke bawah, klik yang legacy dialog, kita pilih yang to relate sample. Nah, kita langsung klik ya, kita reset dulu ya. Nah, ini adalah dialognya. Di sebelah kiri seperti biasa, ini adalah variable view yang berisi variabel-variabel apa saja yang akan kita input atau yang mau kita analisis. Kemudian di sebelah kanan di test pair adalah kita harus memasukkan variabel apa yang akan kita uji. Dimana variabel 1 ini adalah variabel pretest atau sebelum intervensi, dan variabel 2 adalah posttest atau setelah intervensi. Jangan lupa untuk klik test type-nya, yaitu Wilcoxon. Ya, jadi kita mau nguji lanjutan yang kemarin ya, pengetahuan laktasi antara pre dan post. Jadi kita masukin yang pengetahuan laktasi yang pretestnya di variabel 1, kemudian pengetahuan manajemen laktasi yang posttest di variabel 2. Ini udah otomatis pasti kegeser, yang diklik pertama di variabel 1, yang diklik kedua masuk ke variabel 2. Tapi ngekliknya masing-masing ya, nggak bisa digabung seperti kita uji non parameter kemarin. Jadi kita bisa langsung klik oke. Sebenarnya ini nggak perlu, jadi dua-duanya langsung aja kita oke. Nah, ketika kita sudah klik oke, ini adalah hasil outputnya. Yang kita gunakan adalah yang ini, tes statistiknya. Yang kita lihat adalah yang significant to tail-nya. Langsung aja kita copy ke Word supaya lebih mudah untuk mempelajarinya dan menginterpretasi. Ini sudah di copy. Ya, sebelumnya kita harus bahas dulu nih. Ini udah kita bahas dulu. Dalam sebuah penelitian tentu pasti harus ada hipotesis. Hipotesis itu terdiri dari dua, atau bisa dijadikan dua. Ada hipotesis A dan hipotesis O. Saya tidak akan membahas atau hipotesis 0, tapi kita tidak akan membahas hipotesis tersebut ya. Jadi ketika kita melakukan uji atau kita ingin menganalisis evaluasi suatu intervensi, maka hipotesisnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita membedakan HA adalah kita berhipotesis ada perbedaan antara keadaan sebelum dan sesudah intervensi, dan HO adalah keadaan di mana tidak ada perbedaan antara keadaan sebelum dan sesudah intervensi. Nah, di mana interpretasinya kita akan membandingkan nilai p-value dengan si alpha.
Sekali lagi, karena kita adalah penelitian ke masyarakat, maka alfa kita adalah 5% atau 0,05. Nah, p-value dapat dari mana? P-value itu kita dapatnya dari signifikan total ini yang di bawah. Nah, cara interpretasinya kita lihat nilai alfa. Ketika p-value lebih dari nilai alfa, maka HO akan ditolak dan HA ditolak dan maka HO diterima. Maka kita lihat si HO-nya yang diterima adalah tidak ada perbedaan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ketika p-value atau nilai signifikan total lebih dari alfa, maka interpretasinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah. Tapi kita nggak tahu perbedaannya seperti apa. Kemudian kebalikannya, ketika p-value kurang dari alfa atau 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. HA adalah ada perbedaan. Maka kita dapat menginterpretasikan ketika p-value kurang dari alfa, maka ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita lihat di tabel hasil analisis Wilcoxon ini, nilai p-value-nya kita lihat dari signifikan totalnya yaitu 0,073. Kita tulis di sini p-value sama dengan 0,073 dan alfa alfanya 5% atau 0,05. Bagaimana kondisinya? Apakah lebih besar value atau alfa? Iya, pintar. Jadi yang lebih besar p-value. P-value-nya lebih besar ya. Maka interpretasi mana yang akan kita gunakan? Ya, yang ini. P-value lebih besar daripada alfa. Maka di sini kita bisa sebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi nggak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah kita melakukan intervensi. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan pengetahuan manajemen laktasi antara sebelum dan sesudah intervensi. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nah, bagaimana ketika keadaannya p-value kurang dari alfa, maka HA akan diterima dan HO akan ditolak, dan itu menimbulkan ada perbedaan yang signifikan. Nah, ketika ada perbedaan yang signifikan, kita ngomongin in case ya. In case berbeda suatu kondisinya, ketika p-value kurang dari alfa, maka menunjukkan interpretasi yang signifikan, perbedaan yang signifikan. Ini harus kita batasin supaya tidak tercampur ya. In case kita ngomongin kalau p-value-nya ini kurang dari alfa, maka terjadi perbedaan yang signifikan ya. Ketika terjadi kondisi seperti ini, maka kita bisa menghitung nilai NGN. Apa fungsinya nilai NGN? Untuk melihat berapa persen efektivitas dari si perbedaan signifikannya ini antara sebelum dan sesudah. Jadi ini rumusnya nih. Kalau ada yang lupa rumusnya, silahkan dilihat di
atau melihat lagi video yang sebelum video tentang endgame. Ini ada rumusnya. Jadi ketika perbedaan signifikan kita bisa menghitung nilai endgame. Nah, ini adalah rumus endgame-nya. Nah, kemudian kita bisa juga, kemudian ini adalah interpretasinya. Jadi pembagiannya ketika perbedaannya signifikan, ketika perbedaannya nilai G-nya lebih besar daripada 0,7 maka dikategorikan tinggi, atau kita bisa menggunakan persentase. Nah, lalu kalau perbedaannya tidak signifikan bisa nggak dihitung menggunakan endgame? Ya bisa aja, tapi pasti atau kemungkinan besar hasilnya akan ada di sini, kurang dari 40% atau tidak efektif, karena tidak mampu meningkatkan perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah. Nah, jadi kita hitung nilai post-testnya berapa, nilai pretestnya berapa, kemudian skor ideal. Skor ideal ini adalah skor maksimal yang dapat diperoleh di post-test dan pre-test dan dikurang dengan nilai pretest, maka akan keluar nilai endgame. Nah, kalau keluar nilai endgame maka yang ini menjadi patokannya. Kemudian ketika dirubah dalam bentuk persentasi maka dirubah seperti ini. Jadi kita bisa menentukan apakah perbedaan signifikannya itu tinggi, sedang, atau rendah. Gitu. Oke, jika ada yang masih membingungkan atau ada yang bikin penasaran, ada yang bikin bingung, ingin ditanggapi, ditanyakan, langsung saja ditulis di komen ya, supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, silakan dicoba di variabel-variabel berikutnya yang lain-lainnya supaya teman-teman bisa mencoba dan menginterpretasikan beberapa kasus. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.